Dalam pembahasan sejarah berdirinya negara, tentu tidak lepas dari bahasan istilah dan pengertian negara. Jika dilihat dari segi historisnya, pendefinisian negara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Yunani kuno, Romawi, dan abad pertengahan. Nah, dimulai dari masa Yunani kuno yang menggunakan istilah polis. Polis yang secara harfiah dalam bahasa Yunani berarti kota. Lalu yang kedua yaitu masa Romawi yang menggunakan istilah imperis. Imperis yang berarti lebih kepada pusat kekuasaan yang berfokus pada penguasa. Penguasa yang dimaksudkan yaitu kaisar, raja, ataupun ratu. Lalu selanjutnya abad pertengahan menggunakan istilah civitas atau lastato. Civitas berarti anggota atau warga, dan lastato berarti status atau warga. Status atau statum pada masa modern telah berkembang dalam beberapa bahasa, yaitu seperti dalam bahasa Belanda atau Jerman adalah staats, dan dalam bahasa Prancis adalah état, dan dalam bahasa Inggris adalah state. Nah, selain itu, di Indonesia sendiri juga memiliki istilah pendefinisian negara, yang dimana dalam bahasa Sanskerta yaitu ada nagari atau nagara yang berarti kota. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait pengertian negara menurut para ahli. Sebenarnya sudah banyak pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh para ahli. Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan mutlak terkait pengertian negara sendiri. Nah, para ahli yang telah mendefinisikan negara diantaranya yaitu ada MacIver, Cranenburg, Fichte, Lockman, Aristoteles, Weber, Thomas Hobbes, dan lain sebagainya. Namun, di sini saya akan lebih berfokus pada pendapat Cranenburg dan Lockman, yang dimana menurut Cranenburg negara adalah yang dimana maksudnya adalah negara berasal dari organisasi terlebih dahulu, barulah menjadi sebuah bangsa. Nah, sedangkan menurut Lockman, negara adalah yang dimana maksudnya yaitu negara berasal dari kekuasaan manusia terlebih dahulu yang menyatu, lalu disebut dengan bangsa. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika Cranenburg berpendapat bahwa organisasi dulu baru menjadi bangsa, dan Lockman berpendapat bahwa kekuasaan manusia terlebih dahulu yang muncul kemudian menyatu dan barulah disebut bangsa, maka saya lebih setuju dengan pendapat Lockman. Karena manusia adalah subjek utama, aktor di balik keberlangsungan suatu negara. Tanpa manusia, organisasi tidak akan terwujud. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian negara sebagai subjek hukum internasional adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, memiliki wilayah kekuasaan tertentu, terdapat penduduk, dan kehidupan yang berdasarkan pada sistem hukum tertentu. Lalu terdapat bentuk negara. Dalam sistem ketatanegaraan, eksistensi dari bentuk negara memiliki fungsi sebagai landasan untuk mewujudkan suatu tujuan negara, seperti mensejahterakan masyarakatnya dan menghidupkan demokrasi di dalam suatu negara. Dalam literatur hukum dan politik terdapat 3 bentuk negara, yaitu bentuk negara kesatuan, federal, dan konfederasi. Bentuk negara pertama ialah bentuk negara kesatuan atau disebut dengan unitaris. Dapat diartikan bahwa negara tidak terdiri dari berbagai negara, melainkan hanya terdiri dari satu negara saja. Jadi, tidak ada istilah mengenai negara di dalam negara. Tentunya dalam bentuk negara kesatuan hanya terdiri dari satu pemerintahan saja, yaitu pemerintahan pusat, di mana pemerintahan pusat memiliki kewenangan serta kekuasaan tertinggi di dalam bidang pemerintahan negara maupun di daerah-daerah. Dalam bentuk negara kesatuan memiliki adanya asas bahwa segala kepentingan umum maupun persoalan negara berada di bawah pemerintah pusat, serta perihal tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintah juga di bawah naungan pemerintah pusat. Contoh dari bentuk negara
Kesatuan sendiri ialah negara Indonesia. Hal ini sudah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk negara kedua ialah bentuk negara federasi atau federal atau yang dikenal sebagai negara serikat. Dapat diartikan bahwa negara ini hanya terdiri dari beberapa negara bagian, tetapi negara bagian tersebut juga tidak termasuk ke dalam negara yang berdaulat, sehingga tujuan dibentuknya negara federal ini karena adanya kepentingan tersendiri dalam segi politik, ekonomi, atau kepentingan lainnya. Maka dari itu, negara yang memiliki kepentingan yang sama memutuskan untuk bergabung satu sama lain dan membentuk suatu ikatan kerjasama yang efektif. Nantinya, perihal urusan pemerintah akan diatur dan diurus secara bersama-sama oleh ikatan kerjasamanya. Namun, tidak semua urusan maupun kepentingan dialihkan langsung kepada pemerintah gabungannya. Jadi, masih ada beberapa urusan atau kepentingan yang masih bisa dikelola sendiri atau secara terpisah. Contoh dari negara federal ini ialah Amerika Serikat dan Malaysia. Bentuk negara ketiga ialah bentuk negara konfederasi atau negara gabungan, atau dapat diartikan sebagai perserikatan yang terdiri dari berbagai negara. Berbeda dengan konsep negara federal, dalam negara konfederasi, setiap negara yang menjadi anggotanya telah merdeka dan berdaulat secara penuh. Bahkan mereka bersama-sama saling mempertahankan kemerdekaannya secara eksternal maupun internal. Perserikatan tersebut tercipta karena adanya persamaan kepentingan dalam dinamika sosial, politik, maupun global. Bentuk negara konfederasi ini dapat berupa uni, persemakmuran, negara di bawah perlindungan atau protektorat, dan perserikatan bangsa-bangsa. Contoh dari negara protektorat ialah Monaco yang merupakan protektorat dari Perancis. Lalu, pembahasan selanjutnya terdapat aturan hukum, di mana dalam ruang lingkup hukum internasional terdapat semacam dua aturan, yaitu secondary rules dan primary rules. Primary rules merupakan aturan yang mendefinisikan mengenai hak dan kewajiban negara yang sudah tertuang di dalam sumber hukum internasional seperti traktat, kaidah hukum kebiasaan, dan sumber hukum lainnya. Sedangkan secondary rules merupakan aturan mengenai definisi bagaimana dan apa akibat hukumnya apabila aturan dari primary rules dilanggar oleh suatu negara. Mengenai pembahasan secondary rules di hukum internasional sendiri, masih dinilai belum adanya kepastian karena secondary rules biasanya mengalami perkembangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di suatu negara seperti pakar hukum internasional atau putusan dari pengadilan internasional. Akibatnya, banyak persoalan yang tidak bisa terselesaikan dalam berbagai konsep, seperti siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban negara apabila terdapat pelanggaran terhadap hukum internasional. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, pada November tahun 2001, International Law Commission atau ILC berhasil memperoleh sebuah draft mengenai secondary rules. Beruntungnya, draft yang dibawa oleh ILC ini dinilai positif karena berhasil membawa inovasi baru terhadap hukum internasional. Meskipun hanya berupa konsep, namun isi yang terkandung tidak lain adalah kaidah kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip dari hukum internasional yang sudah diterima oleh masyarakat internasional. Dengan adanya keberadaan dari draft tahun 2001 ini telah banyak membantu persoalan mengenai siapa saja yang dapat memohon tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Bahkan draft ini sering dijadikan sebagai literatur hukum internasional serta putusan pengadilan baik nasional maupun internasional. Atribut negara adalah aspek-aspek dalam negara yang menjadi kekuatan terbentuknya suatu negara yang harus diperhitungkan untuk menganalisis kebijakan luar negeri. Terdapat 7 kategori atribut negara, yaitu pertama, ukuran negara, 2, sumber daya alam, 3, letak geografis, 4, demografi, 5, sistem politik, 6, kemampuan militer, 7, kapabilitas ekonomi. Yang pertama, ukuran negara. Ukuran suatu negara bisa mempengaruhi suatu negara tersebut di dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Ukuran negara meliputi luas negara tersebut yang menjadi kekuatan dalam interaksi hubungan internasional. Negara kecil mencari hubungan dengan negara tetangganya karena lebih diuntungkan. Negara kecil lebih fokus pada isu-isu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan negara besar lebih cenderung menempatkan perhatiannya pada isu-isu seperti perang dingin dan pengaruh global. Yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam sebagai penggerak serta pendapatan suatu negara. Sumber daya alam yang dimaksud adalah semua hasil bumi yang ada di suatu negara tersebut, misalnya air, tanah, hasil tambang, mineral, dan gas bumi. Yang ketiga, letak geografis. Letak geografis suatu negara berpengaruh pada negaranya. Geografis mencakup akses ke pelabuhan, laut, kawasan strategis,
dan batas negara. Negara yang mempunyai banyak perbatasan dengan negara lain, maka keamanannya lebih kecil dibandingkan dengan negara yang memiliki perbatasan sedikit dengan negara lain. Yang keempat, demografi. Demografi yaitu meliputi usia, ras, jenis kelamin, bahasa, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang kelima, sistem politik. Sistem politik berpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri apa yang hendak diambil. Sistem politik yang digunakan suatu negara juga berpengaruh pada kebijakan luar negeri yang dihasilkan. Contohnya, negara yang menganut sistem demokrasi biasanya tidak akan berkonflik dengan negara sesama penganut demokrasi. Kemampuan militer. Kemampuan militer yang dimaksud adalah kepemilikan senjata, angkatan bersenjata, dan teknologi militer. Yang terakhir, kapabilitas ekonomi. Negara yang kapabilitas ekonominya kurang mencakupi cenderung melakukan kerjasama dengan negara-negara besar guna membantu pembangunan negaranya. Kekuatan ekonomi suatu negara berpengaruh pada kebijakan luar negeri. Selanjutnya adalah cara suatu negara dalam memperoleh wilayah negaranya. Setiap negara memiliki kemungkinan untuk menambah atau memperluas wilayahnya. Dilihat dari praktek negara, ada beberapa cara bagi suatu negara untuk dapat memperluas wilayahnya, yakni melalui okupasi, preskripsi, aneksasi, akresi, dan juga cesi. Baik, yang pertama adalah pendudukan atau okupasi. Okupasi merupakan cara bagi suatu negara untuk mendapatkan wilayah dengan cara pendudukan yang harus dilakukan dalam wilayah terra nullius. Apa sih itu terra nullius? Terra nullius itu adalah wilayah yang tidak bertuan, dalam artian sedang tidak dikuasai oleh negara lain atau tidak diklaim oleh negara lain. Dan cara yang dilakukan ini harus dengan cara damai, bukan dengan kekerasan ataupun perang. Untuk menguasainya harus dilakukan oleh negara dan bukan perorangan, dengan pengawasan yang efektif dan harus memberikan bukti bahwa wilayah tersebut sudah dalam penguasaan sebagai bagian kedaulatan negara. Misalnya dengan cara pemasangan bendera pada wilayah tersebut atau melakukan proklamasi. Kedua adalah preskripsi atau prescription. Preskripsi ini merupakan penguasaan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dengan sepengetahuan dan tanpa ada rasa keberatan dari pemiliknya. Jadi dari negara yang memiliki gitu. Misalnya terdapat sebuah pulau A, di mana pulau A ini sebenarnya adalah milik dari negara B. Namun datang negara C menguasai pulau A tersebut. Namun negara B ini hanya diam saja dan negara B ini tahu bahwa negara C sedang menguasai pulau yang berada di wilayah kedaulatan negara B. Jadi negara B ini membiarkan atau tidak mempermasalahkan hal itu. Pelaksanaannya dilakukan oleh negara secara de facto dalam jangka waktu yang lama dan juga damai. Cara yang ketiga adalah aneksasi atau penaklukan. Jadi aneksasi ini merupakan penggabungan wilayah lain dengan cara kekerasan atau paksaan yang dilakukan negara penakluk ke dalam negara yang dianeksasi itu tadi. Hal tersebut lazim dilakukan sejak zaman dahulu untuk memperluas kedaulatan negaranya gitu. Syarat dalam melakukan aneksasi yakni wilayahnya harus benar-benar telah ditaklukkan dan dinyatakan secara formal yang memang diniatkan untuk melakukan penganeksasian itu tadi. Dan perlu diketahui cara ini itu adalah cara yang dilarang oleh hukum internasional sesuai dasar hukum internasional yakni pada Brand-Kellogg Pact 1928 pasal 2 ayat 4 Piagam PBB dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional untuk Hubungan Baik dan Kerjasama Antar Negara 1974. Cara yang keempat adalah akresi atau accretion. Akresi merupakan cara memperoleh wilayah melalui proses alam terhadap wilayah yang sudah berada di bawah kedaulatan suatu negara. Dalam hal ini, negara tersebut tidak perlu melakukan tindakan formal atau melakukan
pernyataan resmi gitu, mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan wilayah baru. Itu tidak perlu. Jadi misalnya dalam suatu negara terdapat proses geografi berupa munculnya suatu pulau baru gitu yang berada dalam wilayah teritorial mereka gitu. Jadi secara otomatis pulau tersebut merupakan bagian dari negara tersebut. Terakhir adalah cesi. Cesi ini adalah cara suatu pengalihan wilayah yang dilakukan secara damai dan pada umumnya berupa perjanjian gitu. Dalam hal tersebut ada syarat yang harus dipenuhi, yakni hak yang diserahkan tidak boleh melebihi hak yang dimiliki dari negara yang mengalihkan gitu. Misalnya negara A ini punya 10 pulau dan satu pulaunya ini ingin diserahkan ke negara B, tapi posisi pulau ini itu jauh dari negara B gitu. Namun di dekat negara B ini terdapat pulau yang dekat tapi bukan miliknya negara A gitu. Jadi negara A tidak bisa memberikan pulau yang dekat ini gitu. Jadi intinya wilayah yang diserahkan itu harus pemilik sah wilayah tersebut gitu. Dan dengan adanya cesi, maka semua hak berdaulat yang ada pada wilayah cesi tersebut beralih ke negara yang baru. Doktrin tindakan negara. Doktrin tindakan negara bermula di Inggris pada awal tahun 1674 dan tumbuh dalam case law. Doktrin tindakan negara sebagai pedoman untuk peradilan Amerika dari tindakan pemerintah asing yang terlibat pada proses pengadilan di dalam negeri. Doktrin tindakan negara bukan hanya mencakup pelaksanaan kedaulatan oleh kekuasaan eksekutif dan administratif, tetapi juga termasuk produk legislatif dan administratif seperti undang-undang, dekret, atau pemerintah. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban negara. Menurut hukum internasional, segala sesuatu yang memiliki kemampuan untuk mendukung hak dan menjalankan kewajiban disebut sebagai subjek hukum internasional. Negara sebagai pendukung hak dan kewajiban juga diatur oleh hukum internasional karena hak dan kewajiban suatu negara menjadi fokus utama bagi hukum internasional. Sebenarnya perumusan hak dan kewajiban negara sudah banyak dilakukan upaya-upaya oleh konferensi dan badan-badan internasional, seperti Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang hak dan kewajiban negara, lalu ada penyusunan Komisi Hukum Internasional PBB tahun 1949 dan Resolusi PBB 2625 tahun 1970. Upaya-upaya tersebut memberikan referensi bagi hak dan kewajiban dasar suatu negara, di mana di bawah hukum internasional, negara-negara berhak untuk memperoleh hak-hak dasar tertentu dan terikat oleh kewajiban tertentu. Yang mana hak-hak negara menurut hukum internasional diantaranya ada 1. Hak kemerdekaan, di mana suatu negara berhak untuk menyediakan kesejahteraan dan perkembangan sendiri bagi negaranya secara bebas tanpa campur tangan atau dominasi dari negara lain. Yang kedua ada hak kedaulatan. Hak ini terdapat arti ganda, yaitu yang pertama kedaulatan berdasarkan konsep teritorial dan yang kedua kedaulatan berdasarkan kepribadian internasional. Hak ketiga ada yurisdiksi teritorial, di mana negara memiliki kekuasaan mutlak dan eksklusif atas semua orang, harta benda, dan peristiwa dalam batas-batas wilayah nasionalnya. Yang keempat ada hak kesetaraan dalam hukum. Maksudnya, semua orang atau semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, yuridis yang sama, kapasitas dan fungsinya, dan merupakan anggota masyarakat internasional yang setara terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada. Yang terakhir ada hak perlindungan diri. Maksud dari hak ini yaitu suatu negara tidak bisa semena-mena melakukan hak ini karena hal ini hanya bisa dilakukan jika terjadi serangan bersenjata di negara tersebut dan Dewan Keamanan PBB sudah mengambil tindakan untuk perdamaian dan keamanan internasional. Sedangkan kewajiban-kewajiban negara menurut hukum internasional diantaranya yang pertama ada kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terkait urusan negara lain. Berarti suatu negara tidak berhak untuk ikut campur terkait masalah internal maupun eksternal dari negara lain. Karena jika suatu negara ikut campur, maka
termasuk ke dalam pelanggaran hukum internasional. Yang kedua adalah kewajiban untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai. Artinya, suatu negara yang berselisih dengan negara lain harus menyelesaikannya secara damai agar keamanan dan perdamaian dan keadilan internasional tidak terganggu. Yang ketiga ada kewajiban untuk menjalankan kewajibannya dengan itikat baik. Konsep itikat baik maksudnya suatu negara harus melaksanakan kewajibannya dengan jujur dan tanpa rasa dengki atau menipu dan tidak berniat untuk mencari keuntungan yang tidak masuk akal. Yang keempat ada kewajiban untuk bekerja sama dengan negara lain, di mana suatu negara harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan memiliki hubungan-hubungan internasional dengan negara lain, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain. Itulah hak-hak dan kewajiban suatu negara menurut hukum internasional. Selanjutnya yang terakhir yaitu suksesi negara. Apa itu suksesi negara? Suksesi negara berasal dari kata state succession atau succession of state yang berarti pergantian kedaulatan di dalam suatu wilayah. Menurut hukum internasional, suksesi negara adalah hilangnya sebagian atau keseluruhan kedaulatan wilayah suatu negara yang kemudian digantikan oleh negara baru yang akan bertanggung jawab atas hubungan internasional wilayahnya. Dalam masalah ini terdapat dua kelompok ahli yang berbeda pendapat, yaitu kelompok ahli pertama berpendapat bahwa perlu adanya prinsip kontinuitas, artinya hak dan kewajiban dari negara sebelumnya akan tetap dilaksanakan di negara baru agar tidak terjadi kekacauan hukum. Yang kedua, kelompok ahli menyampaikan bahwa perlu adanya prinsip clean state theory, artinya negara baru harus memulai semuanya dari awal atau membuat lembaran baru. Di sisi lain, suksesi negara ini ternyata mempengaruhi hak dan kewajiban negara-negara yang bersangkutan, bahkan negara lain bisa terkena dampaknya. Hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suksesi negara ini diantaranya 1. Hak dan kewajiban politik, 2. Hak dan kewajiban daerah, 3. Hak atas properti negara, 4. Yaitu hak terkait perjanjian atau kontrak, 5. Hak kompensasi, 6. Hak hukum, yang ketujuh ada hak kewarganegaraan. Selain itu, terdapat tipe-tipe negara suksesi. Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1983, tipe-tipe negara suksesi yaitu 1. Negara dengan penyerahan dan pemindahan sebagian wilayah suatu negara ke negara lain. 2. Negara dengan pemisahan dari sebagian wilayah negaranya. 3. Negara yang terdiri dari negara-negara yang saling bersatu. 4. Suksesi yang terjadi dalam rangka dekoloniasi atau negara yang baru merdeka. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya dari kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.